Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau membagikan tutorial ya penyemprotan padi di usia sekitar 40 harian ya. Ya sekitar segitulah. Sekitar 40 hari kurang dan lebihnya ya. Ini melakukan penyemprotan yang ke 4 kali ya. Yang keempat kali, obatnya apa saja dan sasarannya apa saja. Kalau kita menanam padi Inpari yang umurnya 80 hari setelah tanam panen itu, 85 hari setelah tanam itu panen sampai 90 hari panen itu sekitar umurnya sedang meteng kecil ya, bunting kecil. Untuk obatnya apa saja mari kita bahas di video kali ini ya. Yang pertama kita menggunakan ini dia fungisida antrakol ya. Ini produk dari Bayer. Ini fungisida kontak yang bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan, berwarna krim ya. Ini bahan aktifnya propinep 70% ya. Untuk dosisnya saya biasanya ini 250 gram ini sekali semprot untuk per hektarnya ya. Kita habiskan aja ya. Kemudian karena usia padi saya sudah semakin dewasa, kita melakukan fungisidanya di double ya dengan fungisida Mavior ya. Fungisida Mavior bahan aktifnya fluxapiroxat 250 gram per liter dan piraclostrobin 250 gram per liter. Ini 200 ml untuk per hektarnya, cukup di mix dengan antrakol ini ya funginya. Karena padi cepat panen ini serangan bakterinya itu sangat tajam ya, serangan bakteri dan busuk batangnya. Makanya kita lakukan pencegahan untuk lebih awal lagi ya. Untuk dosisnya ini Mavior ini 200 ml untuk per hektarnya sudah cukup ya. Tapi kalau kalian mau mengikuti anjuran dari PT ataupun dari kawan-kawan kalian terserah juga, cuman ya bagusnya ngikuti anjuran dari saya ya, supaya kalian tidak salah kaprah ya. Kemudian insektisidanya kita menggunakan ini dia untuk racun sundepnya ya, Curacron. Ini 500 ml cuman 160.000 ya. Untuk per hektarnya sudah cukup ya untuk setengah liter ini. Dengan bahan aktif Renovos 500 gram per liter. Ini insektisida racun kontak dan lambung ya, berbentuk pekatan yang dapat disinfektan, berwarna kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman padi, tomat dan lain-lain ya. Sebenarnya ini tidak untuk padi karena tidak ada tulisan untuk padinya, tapi kita terobos saja ya karena racun ini sangat bagus ya. Saya menggunakan setengah liter ini untuk per hektar ini ya, cukup bagus ya. Curacron ini dapat menghambat pertumbuhan ulat ya. Untuk ulat sundep, untuk apa bagus ini ya. Kemudian insektisidanya kita menggunakan Endur ya. Ini obat paling mahal ya, dengan bahan aktif Sipinetram 120 gram per liter 200 ml, ini sekitar 300 ribuan ya. Kita menggunakan satu botol ini untuk per hektarnya ya. Ini insektisida racun kontak dan lambung, berbentuk pekatan suspensi berwarna putih untuk mengendalikan hama pada tanaman jagung, padi, cabai, tomat, kubis, bawang merah dan kelapa sawit. Tapi saran saya kalau
padi kalian belum terkena sundep terlalu parah, itu jangan menggunakan obat yang mahal dulu ya, seperti ini. Ini untuk akhir, usahakan kalian menggunakan obat yang seperti ini aja, Kurakron ya. Karena di tempat saya ini musim penghujan, terus penetasan ini cepat sekali, makanya saya double ya. Tapi kalau tidak, cuacanya tidak seperti hujan-hujanan terus, itu saya berani menggunakan ini dulu ya. Kemudian nanti bunting besar baru kita menggunakan yang namanya Endure ya. Sebenarnya tergantung kondisi di lapangan kalian ya. Cuman saya di sini membagikan dan men-share kondisi pada lahan kalian ya, supaya bagus ya. Kemudian kita menggunakan Stargate ya. Nah, ini masih Stargate, ini bahan aktifnya clotanonidin 500 gram per liter. Ini untuk kupu-kupu sangat bagus ya. Untuk per hektarnya saya menggunakan 200 ml untuk Stargate-nya ya. Untuk hama sasarannya kita untuk kurang batang coklat ya, hama trips, kutu-kutu daun, kemudian penggerek batang juga ya. Ini produk dari FVMC ya, sangat cocok untuk lahan padi ya. Untuk dosisnya per hektarnya saya menggunakan 200 ml, tapi dari anjuran dari perusahaannya ini 300 ml. Cuman saya kan menggunakan racun banyak, makanya saya kurangi. Kemudian kita menggunakan nutrisi ya, nutrisi dari Biges ya. Ini ukuran 10 mili ya. Ini untuk sekali semprot ya, karena saya tidak mau menggunakan Biges terlalu banyak, nanti seperti alang-alang dia ya. Ini 25.000 untuk per hektarnya, kalian habiskan aja 10 mili ini. Ini bahan aktif dari Biges ini asam giberelat 40 gram per liternya ya. Untuk nutrisinya, untuk 1 hektarnya kalian cukup menggunakan 10 mili, jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita pakai nutrisi dari Biomak ya. Ini dia. Nah, ini Biomak. Ini kandungannya itu pupuk silika ya. Pupuk silika cair dengan ikatan tunggal sederhana. Ini silika CO2 dan pupuk silikanya ini 17% ya. Diproses untuk teknologi maju tanpa bahan kimia sintetik, menghasilkan pupuk silika dengan ikatan tunggal sederhana sehingga mudah digunakan pada tanaman. Teknologi nano membantu mudah larut terserap, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, yang meningkatkan tahan terhadap hama, penyakit, cuaca, lingkungan ya. Ini untuk 1 hektarnya cukup menggunakan 1 liter, tapi ini Biomaknya ini guys ya, jangan dicampur di racun ini. Kalau kalian mau mencampur sekaligus ya, kalian kalian ukur aja dosisnya. Misalnya saat per hektarnya kalian menggunakan 8 tangki ya kan, tinggal diukur berarti berapa milinya, kalian diukur terus dimasukkan langsung ke dalam sini ya, dalam tangki sini, jangan dicampurkan dengan ini, takutnya membeku dia ya guys. Oke, kalian paham kan sampai di sini? Jangan sampai salah paham ya. Ini tidak boleh dicampur dengan ini ya, takutnya membeku. Kalian di sini campurnya ini langsung di situnya, nggak usah dicampur, langsung ke tangkinya gitu ya. Kemudian jangan lupa kalau di musim penghujan kita menggunakan perekat ya. Ini perekat dari Spider, sangat bagus ya untuk perekat penembus dan perata 1 liter ya.
kalau perekat ini terserah kalian menggunakan berapa mili, karena perekat ini termasuk obat murah lah gitu ya, untuk penembus dan peratanya aja. Mari kita cek ya kondisi saya seperti apa. Nah ini dia guys, dari sini sampai ke depan sana ya, ini dengan luas 1 hektar. Nah ini kenapa saya sering membahas, karena di daerah saya ini terkena air pasang ya padinya, tapi padi saya subur makmur ya. Nih seperti ini ha, zat asamnya ini sangat kuat sekali ya. Nah ini dia, ini namanya padi saya ya, sangat bagus hijau. Ini anakannya pun sekitar 20 lebih lah, ini hampir menuju 30 ini ya. Ini sangat bagus ya, masih mapak anak ya, dan bunting kecil ada juga, ini bunting kecil, cuman tidak semuanya ya. Jadi beginilah kondisi padi saya sekitar 40 harian ya. Cukup lumayan perkembangannya, cukup bagus, lumayan pertumbuhannya. Cukup sekian dan terima kasih bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Nah, bantu channel saya agar tercapai targetnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.